Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tapi paketnya di TPAP 1 ya. Jadi kalau nanti kalian cek soalnya yang seperti ini, silahkan nanti dibuka. Untuk pembahasannya langsung saja. Yang pertama yang perlu dibahas adalah nomor 1 soal apa ya? Biasanya saya sebutnya bahasa Indonesia sih, kosakata dan lain-lain lah. Nomor 1 sanubari ya, kita di sini suruh cari artinya. Jadi kalaupun kita nggak tahu semuanya, yang pasti kita akan jawab yang E kan, jantung hati ya. Jadi kalau untuk penjelasannya seperti yang A teguran atau peringatan itu somasi, yang B mudah dan cepat menyesuaikan diri, fleksibel dan seterusnya, pengertiannya sudah saya tulis, nanti bisa kalian ingat lagi ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Ada prasarana, kita disuruh nyari artinya ya. Ini juga agak lumayan gampang karena kan tidak asing ya bagi kita. Jadi jawabannya jelas, penunjang utama terselenggaranya suatu usaha ya. Untuk B sampai E pengertiannya bisa nanti kalian cerna lagi di sini ya, diingat juga, siapa tahu nanti keluar ya. Kita lanjut nomor 3. Sini ada konus. Konus itu di matematika jadi bentuk dari bangun ya. Itu adalah kerucut. Jadi jawabannya yang A ya. Nggak perlu jelasin lagi, yang bawah kan sudah paham semua belah ketupat seperti apa. Nomor 4 ada taksa ya. Taksa itu di artinya atau artinya sebenarnya adalah kabur atau nggak jelas atau ambigu ya. Jadi di sini yang paling pas itu yang E. Nah, jadi jawabannya yang E, ambigu. Nomor 5 kita lanjut. Nah, di sini nomor 5 jangan lupa dibaca dulu soalnya. Atau di sini ada penjelasan lawan kata atau pengertian yang paling dekat ya. Lawan kata atau pengertian yang paling dekat, jadi sama kayak antonim, jadi lawan kata. Oke, di sini ada saksama. Saksama itu kalau kita cek artinya itu adalah teliti atau cermat. Teliti atau cermat, sehingga lawan katanya adalah lalai. Jadi yang paling tepat adalah yang A jawabannya. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6 tamam. Tamam itu seingat saya, nanti dicek lagi di KBBI, kalau nggak salah itu dari kata serapan ya, bahasa Arab mungkin ya, kalau nggak salah artinya sempurna. Jadi kalian bisa cek nanti lawannya dari sempurna itu berarti apa, cacat ya, yang E. Kita lanjut nomor 7. Ini juga beda lagi ya. Di sini perintahnya kita disuruh mencari padanan hubungan atau hubungan paling serupa. Jadi hubungan antara dua kata itu apa? Jadi berdasarkan kalimatnya. Nomor 7 ada lele titik 2 darat ya. Jadi hubungan antara lele, ikan lele dengan darat itu apa? Oh, ternyata dalam pengertiannya lele itu tidak bisa hidup di darat ya. Jadi dengan hubungan yang sama, jawaban yang paling sesuai adalah yang D. Ya, kaktus tidak dapat hidup di kutub karena kaktus hidupnya di gurun ya. Oke, kita lanjut nomor 8. Ada Senin, Rabu sama Minggu ya. Jadi Senin, Rabu sama Minggu. Kita sebenarnya cukup mencari apa ya, selingnya, seling berapa. Jadi kayak Senin kan ada Selasa yang tidak disebutkan, kemudian Rabu sampai Minggu berarti ada berapa hari yang tidak disebutkan? Ada 3 hari. Jadi kita nyari persamaan antara 1, 3. Jadi kayak Januari berarti yang tidak disebutkan Februari. Maret sampai Juli yang tidak disebutkan Maret, April, Mei, Juni, baru Juli. Jadi yang paling pas adalah yang B ya. Oke. Kita lanjut nomor 9. Ini agak lumayan panjang. Saran saya kalau nemu soal bacaan seperti bahasa Indonesia ini, yang pertama kita lakukan adalah membaca soalnya. Nomor 9, ide pokok bacaan di atas yang paling tepat. Kalau yang ditanya ide pokok, kalian bisa cek di paragraf pertama, di kalimat pertama. Kalau nggak ketemu, bisa dicek di kalimat akhir. Kalau nggak ketemu lagi, di paragraf kedua, kalimat pertama atau di kalimat akhir. Nah, ternyata nomor 9, ide pokoknya kebetulan saya lihat udah jelas di paragraf 1 di kalimat pertama, yang tulisannya adalah mahalnya tiket masuk turis ke Tangkuban Perahu jadi perhatian serius. Jadi itu kalimat utama atau ide pokok, selebihnya adalah kalimat pengembang ya. Jadi jawaban yang paling sesuai di sini adalah yang B ya. Oke, nomor 10 kita lanjut. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai atau salah.
Jadi pernyataan yang salah yang tidak sesuai dengan isi. Kalau saya perhatikan yang paling sulit adalah ini, karena kita harus mencari mana yang benar, berarti nanti ngelihat yang salah. Nah di sini kalau saya cari ya mungkin butuh waktu sekitar 2 menitan untuk baca sama koreksi ya. Nomor 10 ini yang paling salah atau tidak sesuai, itu jawabannya yang E ya. Di sini sudah saya jelaskan, itu penjelasan dari mana? Dari paragraf 2 di kalimat pertama. Di paragraf 2 itu kalimat pertama adalah selain menurunnya jumlah kunjungan dari turis, ya itu sudah jelas lawannya, berarti kesalahannya yang E adalah dikhawatirkan, padahal sudah terjadi ya kan, bukan dikhawatirkan. Kalau dikhawatirkan itu belum terjadi, sedangkan di bacaannya di sini sudah terjadi ya. Oke, jadi pembahasan untuk P1 bisa kita lanjutkan sampai ke nomor 11 ya. Di sini udah masuk soal hitung-hitungan ya, matematika. Rasio antara X terhadap Y adalah 2/3 ya. Jadi perlu langsung kita tulis kayak nomor 11. Jadi perbandingan rasio itu perbandingan antara X dan Y itu 2/3. Kita lanjut, jika rasio antara X plus 2 terhadap Y plus 2 adalah setengah, ditulis juga seperti ini ya. Jadi perbandingan ya, rasio, ingat ya. Maka nilai dari Y, jadi yang dicari adalah Y-nya berapa. Oke, kalau Y-nya yang dicari berarti kita harus melakukan substitusi ya. Jadi variabel Y yang ditanya berarti semua variabel harus dijadikan bentuk Y. Oke, sini kita cari. Oke, dari rasio pertama tadi X banding Y 2/3, nanti kita ambil X-nya adalah 2/3 Y. Jadi setelah sama dengan kita butuh Y-nya. Nanti ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Sini X plus 2 dibagi Y plus 2 sama dengan setengah, kita lakukan perkalian silang. Jadi nanti ketemu di sini 2X plus 4 sama dengan Y plus 2. Kalau sudah ketemu seperti itu, karena kita tadi pengennya nyari Y, jadi yang variabel X kita ubah ke Y atau kita substitusikan. Jadi X yang awal tadi yang saya lingkari ini kita substitusikan ke dalam X yang di bawah. Jadi nanti masuk 2/3 Y. Kita kalikan 2 kali 2/3 adalah 4/3 Y, ditambah 4 sama dengan Y plus 2. Yang variabelnya sama, itu nanti kita operasikan ya. Jadi 4/3 dikurangi 4/3 Y dikurangi Y. Jadi Y di situ sama aja kayak 3/3 ya. Sama aja kayak 3/3, sehingga yang didapat 1/3 Y. Kemudian 4 yang ada di sebelah kiri kita pindah ke ruas kanan, dia jadi min, jadi 2 min 4 sama dengan min 2. Karena kita butuh Y berarti Y sama dengan 3 kali min 2 sama dengan min 6. Jadi jawaban yang paling benar yang B. Ya, oke, kita lanjut nomor 17. Di sini ada soal campuran. Yang pertama ada persamaan kuadratnya, di sini 17 kuadrat min 13 kuadrat dibagi 30 kali 4 ya. Usahakan kalau ada persamaan kuadrat yang perkaliannya jangan langsung dikali, karena nanti bisa dilakukan coret ya. Di sini ada persen 16,66 ya, kemudian min 0,67. Nah, tinggal kita aja. Jadi setiap anak beda nanti mengerjakannya, mau dijadikan pecahan semua, mau dijadikan desimal semua, atau mau dijadikan persen semua, terserah. Kalau saya biasanya lebih suka dijadikan pecahan ya, karena lebih sederhana aja. Oke, di sini kita urai lagi, 17 kuadrat min 13 kuadrat sama dengan materi sebelum-sebelumnya. Kalau ada persamaan kuadrat ya, jadi di sini hasilnya min kuadrat berarti dia perkalian antara plus dan min dengan angka yang sama. Oke, di bawah 30 kali 4. Kemudian 16,66% itu diubah bentuk pecahan ya, 1/6. Jadi kalian sudah harus bisa mengubah bentuk seperti itu ya. Kemudian 0,67 diubah ke 2/3 bentuk pecahannya. Oke, tadi 17 plus 13 di sini dapat 30, kemudian 17 min 13 dapat 4. Nah ini tadi, jadi kita bisa langsung mencoretnya. Makanya tadi nggak perlu dikalikan 30 kali 4 120, nggak perlu. Jadi 4 coret lagi dapat 4. Sehingga karena semua sudah dicoret, ini sama aja nilainya dengan 1 atau 1/1. 1/1 dikurangi 1/6 dikurangi 2/3, tinggal kita samakan penyebut ya, penyebutnya disamakan, pembilangnya kita lakukan
pengurangan ya. 6 dikurangi 1 dikurangi 4 dapat 1/6. Karena 1/6 tidak ada di pilihan jawaban, kita cari yang sama nilainya. Bisa dia bentuk persentase atau bentuknya desimal. Ternyata persentase nggak ada, yang ada hanya desimal. Nah, di jawaban yang paling betul adalah yang A. Oke. Lanjut nomor 13 ya. Di sini ada soal sama variabel X. Di sini diketahui 37,5X dari 40. Jadi kalau kalimat dari itu berarti dikali ya. Itu 37,5% dikali 40. Kita bisa sederhanakan jadi pecahan dulu ya. Nanti 40 dikali 3/8. Jadi 3/8 ini perubahan dari 37,5%-nya. Oke, 40 dibagi 8, 5 kali 3, 15. Jadi X-nya kita ketemu 15. Kita lanjut yang Y diketahui 45% dari 40 ya, jadi dikali. Oke, di sini 45/100 dikali 20. Nah, yang bisa dicoretkan berarti 20 kita coret dengan 100, tersisa 5. 45 bagi 5 dapat 9. Jadi Y-nya 9 ya. Karena X dan Y sudah diketahui, kita bisa masukkan ke dalam Z. Z sama dengan X akar dari Y. X-nya 15 akar 9, jadi akar 93, 15 kali 3 Z-nya 45. Pertanyaannya adalah X ditambah Y ditambah Z berapa? Yang paling tepat di sini yang A, 69. Jelas ya? Oke, kita lanjut nomor 14. Di sini ada 127XY min 19 sama dengan 4049. Jadi jangan dikumpulkan yang ada variabelnya dengan yang angka biasa. Jadi di sini kita bisa min 19 kita pindah ke kanan, ke ruas kanan. Jadi angkanya bertambah jadi 4068. 127XY sama dengan 4068. Yang ditanya adalah 254XY. Nah, ini sama-sama variabelnya. Lihat, biasanya ada kelipatan di antara angka-angka ini. Ternyata benar kelipatannya dari yang ditanya 254 ini adalah 2 kalinya 127. Ya, jadi di sini saya tulis 254XY itu sama dengan 127XY dikali 2. Karena kita sudah punya nilai dari 127XY itu adalah 4068. Oke, kita tulis di sini dikali 2. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang E, 8136. Lanjut nomor 15 ya. Di sini ada A, jika A sama dengan 2, B sama dengan 1, maka nilai dari A pangkat 3 min 3A pangkat 2 plus 3A B pangkat 2 min B pangkat 3. Ini sebenarnya persamaan pangkat 3 ya, kayak binomial itu. Jadi kalau kalian pahami di sini, ini sudah jelas berarti di A min B pangkat 3. Sebenarnya ini adalah rangkuman dari yang ini. Jadi tinggal kalian masukin aja A-nya berapa, A-nya tadi 2, B-nya 1. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1, dipangkatkan 3 dapat 1. Jadi jawabannya yang E. Nanti kalau ada yang masih belum paham tentang perpangkatan 3, nanti dicoba lagi caranya ya, kita bongkar ini lagi, kita kalikan sampai 3 kali ya. Jadi jawabannya yang E. Nomor 16, ini soal yang agak lumayan ribet dan rumit. Kalau bisa ditinggal aja nggak masalah. Nilai dari min 1 ditambah min 1 min 2 ditambah 0 tambah 1 dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini sebenarnya terlalu panjang ya. Ini kalau kita ringkas sebenarnya dijadikan bentuk dari suku-suku ya, yang tidak termasuk ke dalam suku karena tidak ada polanya. Ini adalah min 1 dan min 3. Itu tidak termasuk dalam pola. Kalau kita perhatikan pola, yang angka 1 ini bisa kita sebut U1. U1 angkanya 1. Kalau U2 1 ditambah 2. Ini U3 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi berkesesuaian. Kalau U3 berarti endingnya 3. Kalau U2 endingnya 2. Kalau U1 endingnya 1. Itu seterusnya sampai gitu, sampai U10 yang ada di soal. Nah, kalau dia sampai U10 berarti kita cukup mempersingkat aja biar ini sampai 3 biar kita kelihatan polanya. Nah, kalau diperhatikan angka satunya ini
1, 2, 3 ini sampai 10 itu ada berapa? Kan ada 10 karena dia dimulai dari angka 1 ya. Jadi satunya ada 10 kali. Ini tinggal kita kali aja. Kita lanjut yang kedua, U2. Nih dari U2 ini kelihatan angka 2-nya karena di sini dia kosong. Ya, di sini nggak ada. Berarti 2-nya ada berapa kali? 9 kali. Di sini kita lanjut lagi. Ketiga, 3-nya ternyata dia dimulai dari U3. Berarti dia ada berapa kali? 8 kali. Terus sampai 10-nya ada 1 kali. Ini kalau di total semua itu ada 220 ya. Karena tadi ada min 1 dan min 3. Nah, jumlah dari deret yang berpola tadi, jangan lupa 220 itu harus dioperasikan dulu dengan yang ada di ini tadi yang tidak berpola tadi, min 1 sama min 3. Atau kalau kita langsung ini kan min 4. Min 4 ditambah 220 jawabannya 216 ya. Jadi kalau 16 saran saya kalau 2 menit tidak bisa mengerjakan tinggal aja. Oke. Lanjut ke nomor 17. Halo, lanjut ya. Kita bahas soal berikutnya. Kita ke nomor 17 dulu. Nomor 17 di situ diketahui ada 2 persamaan ya. Yang pertama A plus B sama dengan 6. Kemudian B per A sama dengan 2 akar 3 dibagi akar 3. Yang ditanyakan adalah nilai dari A min B dalam kurung kuadrat. Jadi di situ sudah jelas kalau kita harus mencari dulu nilai A dan B, kemudian baru kita masukkan ke pertanyaannya. Nah, yang paling gampang untuk dihitung adalah yang persamaan kedua dulu, karena di situ dalam bentuk pembagiannya ada 2 akar 3 dibagi akar 3. Jadi akar 3-nya bisa kamu langsung coret. Jadi tinggal B per A sama dengan 2. Kemudian bila bisa kalian kali silang. Kalau dikali silang nanti hasilnya adalah B sama dengan 2A. Nah, karena B sudah menjadi dalam bentuk A, kita bisa langsung substitusi ke persamaan yang pertama. Gitu. Jadi nanti bentuknya menjadi dalam bentuk A saja. Dengan begitu A-nya bisa kita cari berapa ya. Jadi B sama dengan 2A, kita substitusi ke persamaannya awal. A plus 2A sama dengan 6. A plus 2A sama dengan 3A sama dengan 6. Jadi A sama dengan 6 dibagi 3. Jadi nilai A sudah diketahui, dia sama dengan 2. Ketika A-nya sudah diketahui berapa, kamu bisa mencari nilai B dari persamaan yang awal tadi ya. Kita masukkan lagi ke hasil persamaan yang kedua. B sama dengan 2A. Berarti B nilainya sama dengan 4. Jadi jawabannya berapa? Kita masukkan ke pertanyaannya A min B kuadrat. A-nya tadi 2, B-nya tadi 4. Jadi 2 dikurangi 4 dalam kurung kuadrat sama dengan 4. Seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18. Di situ diketahui jika X itu tidak sama dengan Y, kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari 2X kuadrat plus XY negatif 3Y kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Nah, kalau kalian lihat opsinya di situ menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi intinya ini adalah penyederhanaan ya. Untuk menyederhanakan kita lihat dulu yang bawah. Di bawah itu ada bentuk X kuadrat min Y kuadrat. Itu salah satu bentuk persamaan kuadrat yang sering sekali kita temui. Jadi ini kita jabarkan dulu menjadi bentuknya dalam bentuk perkalian. X min Y dikalikan X plus Y. Kemudian baru kalian cari hubungannya dengan yang atas. Nah, di situ yang atas ada 2X kuadrat, kemudian belakangnya ada negatif 3Y kuadrat. Nah, untuk menjadikan dalam bentuk perkaliannya kita hubungkan dengan yang bawah. Yang bawah di situ ada X min Y. Jadi coba aja taruh di atasnya juga X min Y. Kemudian gandengannya apa? Berarti harus kita kira-kira yang hasilnya nanti menghasilkan bentuk yang awal. Begitu. Ternyata hasilnya adalah 2X plus 3. Ini bisa dihitung ulang lagi untuk memastikan apakah dia memang bentuk lain dari yang awal. Seperti itu. X min Y dikali 2X plus 3Y hasilnya adalah 2X kuadrat plus XY min 3Y. Karena atas bawah sudah ada yang sama, maka bisa kita coret ya. X min Y nya dicoret, jadinya tinggal 2X plus 3 per X plus Y. Jadi itu jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 19 ya, saya baca dulu soalnya. Jika X adalah berat total A kotak dengan berat masing-masing B dan Y adalah berat total B kotak dengan berat masing-masing A, maka hubungan X dan Y seperti apa? Oke, kita pahami dulu kalimatnya ya. Di situ X menyatakan berat total dari apa? Dari sejumlah A kotak dengan berat masing-masing itu adalah B.
Jadi cara menghitung X bagaimana? Jadi tinggal kamu kalikan saja karena X itu adalah berat totalnya. Nah, kotaknya ada berapa? Kotaknya di situ disebutkan sebagai A. Jadi A itu kita anggap sebagai variabel yang menunjukkan nilai dari jumlah kotaknya. Kemudian jumlah masing-masing atau berat masing-masing dari kotaknya itu adalah B. Jadi X itu sama dengan A dikalikan B seperti ini. Kemudian Y itu juga sama, tapi dibalik aja ya. Y itu juga berat total, tapi jumlah kotaknya dinyatakan sebagai B. Kemudian berat masing-masing kotaknya dinyatakan sebagai A. Jadi cara menghitungnya juga sama, tinggal kalikan aja. Jadinya Y sama dengan B dikalikan A. Karena di situ perkalian dan variabelnya juga sama, tidak ada perbedaan untuk hasilnya ya. Jadi nilai X itu sama dengan nilai Y. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang ini. Oke, selanjutnya kita ke nomor 20. Nomor 20, di situ kamu punya dua ketidaksamaan. Yang pertama, X lebih besar daripada 1 kurang dari 10. Kemudian Y itu ternyata lebih besar daripada 10. Yang ditanyakan adalah hubungan antara X dan Y. Nah, untuk mencari hubungannya, kita cari dulu persamaan yang ada di kedua ketidaksamaan itu. Ternyata ada nilai 10 masing-masing. Jadi bisa kita hubungkan X sama Y itu dengan nilai 10. Karena di situ X memiliki rentang kurang dari 10 dan lebih dari 1, maka bisa kita simpulkan kalau X dia pasti kurang dari 10 dan yang masuk nilai rentang X adalah yang positif saja ya. Kemudian yang Y itu pasti lebih dari 10, jadi pasti positif dan nilainya lebih dari 10. Nah, bisa kita simpulkan juga kalau X kurang dari 10, Y lebih besar dari 10, maka X bisa kita nyatakan sebagai kurang dari Y. Kemudian kita lihat di opsi, apakah di situ jawabannya ada X-nya kurang dari Y, tidak ada ternyata. Jadi kita harus ubah lagi menjadi bentuk yang ada di opsi. Kita logika aja ya, kalau X-nya kurang dari Y dan itu masing-masing positif, jadi kalau kita kurangi, X kita kurangi dengan Y, hasilnya pasti negatif. Jadi bilangan positif yang lebih kecil dikurangi bilangan positif yang lebih besar, kalau dikurangi nanti hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi jawabannya adalah X dikurangi Y itu kurang dari 0. Seperti itu. Jadi opsi yang benar ada di opsi A. Berikutnya nomor 21 ya. Jika 5P sama dengan 3X dan 3Q sama dengan 2X, maka hubungan P dan Q seperti apa? Oke. Di situ kalau kita lihat P dan Q sama-sama punya nilai X, jadi saling berhubungan ya harusnya. 5P sama dengan 3Q, kita jadikan dalam bentuk P sama dengan bla 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 X. Jadi P sama dengan 3/5X ya. Kemudian 3Q sama dengan 2X, berarti Q sama dengan 2/3X. Nah, untuk menghubungkannya, jangan cuma lihat nilai yang nempel di X-nya. Memang kalau kita lihat sekilas, P itu 3/5-nya X, kemudian Q-nya 2/3. 3/5 sama 2/3 jelas lebih besar yang 3/5. Tapi karena masing-masing kita kalikan X, jadi kita harus memperhitungkan nilai X-nya seperti apa. Di soal tidak dijelaskan kalau X itu harus bilangan yang bagaimana. Jadi kemungkinannya itu banyak. X bisa bilang positif, bisa negatif, bisa juga 0 gitu. Nah, kalau misalnya X-nya adalah positif, kita ambil positif yang paling kecil, bulat positif yang paling kecil, misalnya 1 ya. Jadi misalnya X sama dengan 1, masukkan ke P dan Q. Ternyata P-nya sama dengan 3/5, Q-nya sama dengan 2/3, jadi P-nya lebih besar daripada Q. Tapi kalau negatif yang kita masukkan seperti apa? Masukkan X sama dengan min 1. Jadi P-nya nanti negatif 3/5, Q-nya sama dengan negatif 2/3. Nah, hubungannya nanti berkebalikan. Kalau tadi P-nya lebih besar dari Q, kalau negatif kita masukkan, jadinya P-nya kurang dari Q. Seperti itu. 0 juga bisa masuk ya, karena 0 juga bilangan kan. Kalau misalnya 0 kita masukkan, nanti hasilnya bisa sama. P dan Q itu sama dengan 0. Jadi P-nya bisa sama dengan Q. Jadi hubungannya bagaimana kalau seperti itu? Artinya P dan Q tidak bisa kita hubungkan karena tidak konsisten, bisa positif, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, dan juga bisa sama. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang E. Selanjutnya nomor 22 ya. Untuk nomor 22 kita baca dulu. Di situ diketahui bahwa X-nya lebih besar daripada Y. Y-nya kurang dari Z. Kemudian X, Y, dan Z itu adalah bilangan positif. Oke, harusnya diapain? Nah, kalau misalnya kalian bingung harusnya saya ngapain dulu, langsung lihat opsi. Di opsi ada X plus Y, Y min Z, ada juga Y plus Z.
Jadi di situ kalau di opsi banyak membandingkan nilai-nilai tersebut, nah kita cari aja kemungkinan hasil dari nilai-nilai tersebut bagaimana, kemudian baru kita bandingkan. Caranya yang pertama, karena di sini kamu punya X lebih besar dari Y dan X sama Y itu juga sama-sama positif, maka selisihnya X dikurangi Y itu juga pasti lebih besar daripada 0. Kenapa kok lebih besar daripada 0? Karena dia bilangan positif. Kemudian Y-nya kurang dari Z, atau bisa kita balik sebagai Z-nya lebih besar daripada Y. Jadi kalau kita kurangi Z dikurangi Y juga menghasilkan bilangan yang positif karena Z-nya lebih besar daripada Y. Selanjutnya kalau kita balik lagi gimana? Y-nya kalau dikurangi Z gimana? Tadi kan Y-nya kurang dari Z ya. Berarti Y dikurangi Z itu hasilnya pasti negatif. Nah, kalian sudah punya X min Y itu positif, Z min Y itu positif, Y min Z itu negatif. Nah, kita coba opsinya satu persatu biar tahu nanti yang benar itu ada di opsi yang mana. Misalnya yang A dulu. Yang A di situ menyebutkan X plus Y kurang dari atau sama dengan Y min Z. Tadi X plus Y-nya gimana? X plus Y kan pasti positif ya, soalnya X Y Z-nya itu juga positif. Jadi positif di sini. Kemudian Y min Z tadi hasil perhitungan kita adalah positif juga kemungkinannya. Positif apakah kurang dari atau sama dengan negatif? Kan nggak mungkin ya. Berarti opsi A itu salah. Selanjutnya kita ke opsi B. Di opsi B ada X plus Y kurang dari Y min Z. Tadi X plus Y-nya positif, Y min Z-nya Y min Z-nya negatif. Apakah positif kurang dari negatif? Berarti salah juga. Kita ke opsi C. Di opsi C ada X plus Y lebih besar atau sama dengan Y min Z. Positif memang pasti lebih besar daripada negatif. Tapi apakah kemungkinannya bisa sama dengan? Kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya juga bukan yang C. Jadi opsi C itu salah. Kemudian kita ke opsi D. Di opsi D ada X plus Y lebih besar daripada Y min Z. Tadi X plus Y-nya positif, Y min Z-nya negatif. Lebih besar ya, pasti. Jadi opsi D itu adalah jawabannya. Untuk E bisa kamu tentukan juga atau tidak usah, ya terserah. Tapi kalau misalnya mau kita tentukan juga boleh. X min Y tadi hasilnya kan positif, kemudian Y min Z juga positif. Apakah pasti X min Y itu kurang dari hasil dari Y min Z? Belum tentu ya, soalnya kan rentangnya kita nggak tahu. Jadi opsi E itu ada kemungkinan salah, jadi salah. Opsi yang benar ada di opsi A. Nomor 23, diketahui P per Q sama dengan negatif 1. Kemudian R dikurangi P sama dengan 0. Maka hubungannya seperti apa? Oke. Di situ diketahui yang pertama P per Q sama dengan negatif 1 ya. Nah, itu bisa kamu kali silang. Nanti kalau dikali silang hasilnya seperti ini. P sama dengan negatif Q. Kemudian R dikurangi P sama dengan 0. Kita pindah ruas. Jadi R sama dengan P. P-nya kita pindah ruas ke kanan. Nah, untuk menghubungannya seperti apa? Coba kita perhatikan di situ R-nya sama dengan P. Kemudian Q sama dengan negatif P. Nah, di opsi itu ada yang menyebutkan Q dan R. Hampir semua menyebutkan Q dan R ya, dan kalian juga. Jadi kita cari hubungannya Q sama R. Kalau misalnya mau dijadikan dalam bentuk Q dan R saja, di sini sudah benar R sama dengan nilainya P. Nah, kalau Q bagaimana? Di sini kan negatif Q sama dengan P ya. Berarti Q sama dengan berapa? Q sama dengan negatif P. Jadi opsi yang benar adalah di opsi yang C. Di situ menyatakan Q ditambah R sama dengan 0. Apakah benar? Kita masukkan R-nya adalah P, kemudian Q-nya adalah negatif P. Negatif P ditambah P sama dengan 0. Jadi jawabannya benar ada di opsi yang C. Selanjutnya kita ke nomor 24. Jika X-Y sama dengan 5 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7, maka hubungannya seperti apa? Hubungan apa? Kita lihat di opsi langsung. Di opsi di situ semua menyatakan bahwa ada X plus Y kuadrat. Jadi kita jabarin dulu X plus Y kuadratnya. Kemudian baru dari situ pasti ada hubungannya dengan yang diketahui. X plus Y kuadrat kalau kita jabarkan jadinya seperti ini. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Atau bisa kita tulis atau diubah urutannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 2XY. Tadi kan kamu sudah tahu nilai X kuadrat plus Y kuadrat. Bisa kita langsung substitusi ke sini ya. Berarti X kuadrat plus Y kuadratnya diganti sebagai 7. Kemudian plus 2XY. XY-nya sama dengan 5. Berarti 2XY berapa? 2 dikalikan 5. 10. Jadi 7 ditambah 10 hasilnya adalah 17. Apakah di situ ada yang menyebutkan X plus Y kuadrat sama dengan 17? Ada. Berarti itu jawabannya. Opsinya ada di opsi yang B. Berikutnya kita ke nomor 25 ya, masuk ke soal cerita. Saya baca dulu. Jika
Jika suku ke-10 suatu barisan geometri adalah 1536 dan suku kelimanya adalah 48, maka suku ke-7 barisan geometri tersebut adalah berapa? Oke, karena di situ berhubungan sama barisan geometri, kita harus tahu dulu untuk menghitung suku ke n dari barisan geometri itu seperti apa. Rumusnya adalah UN adalah A dikalikan R pangkat n min 1. Ya. Kita tulis yang diketahui tadi di sini. Kemudian yang ditanyakan adalah U7-nya. Nah, untuk mengetahui nilai U7, berarti kan kalian harus tahu nilai yang pertama apa? Yang pertama adalah A. A itu adalah suku awal. Kemudian yang kedua adalah nilai R. R itu adalah rasio. Ya. Jadi kita cari dulu nilai rasionya dan A-nya. Untuk mencari nilai rasio, bisa kita bandingkan suku-suku yang diketahui. Suku yang lebih besar kita bandingkan suku yang lebih kecil. Karena di situ yang lebih besar U10, berarti U10 dibandingkan U5. Kemudian kita jabarkan menjadi bentuk persamaannya. U10 artinya n-nya kamu ganti 10 ya, jadinya A R pangkat 9. Kemudian U5 jadinya A R pangkat 4. Masukkan nilainya seperti ini. Karena di sini sama-sama punya nilai A, berarti A-nya bisa dicoret. Kemudian ada R pangkat 9 per R pangkat 4. Nah, kalau ada pangkat kemudian dibagi seperti itu, artinya pangkatnya dikurangi. Dikurangi berarti hasilnya tinggal R pangkat 5. Sama dengan hasil pembagian dari 1536 dibagi 48, ternyata 32. R pangkat 5 sama dengan 32. Jadi nilai R adalah akar pangkat 5 dari 32. R sama dengan 2. Jadi R-nya sudah diketahui 2. Oke. Kemudian, apakah kita harus mencari nilai A ya? Sementara di UN tadi ada nilai A-nya. Nah, karena di situ U7, kita jabarin dulu. U7 sama dengan AR pangkat 6. Apakah kamu punya nilai U yang paling mendekati 7 tapi kurang dari 7? Punya, ternyata kamu punya nilai A U5. U5 itu 48. Nah, U5 sendiri kalau dijabarin tadi kan AR pangkat 4 ya. AR pangkat 4 itu U5. Untuk menuju ke AR pangkat 6, berarti R-nya kurang berapa? R-nya kurang 2. Jadi tinggal kamu kalikan dengan R pangkat 2. Dengan begitu kamu nggak perlu mencari nilai A-nya berapa. R pangkat 4 masukkan nilainya sama dengan 48. R pangkat 2 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi kita masukkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kita kalikan. Hasilnya adalah 192. Maka jawaban yang benar ada di opsi yang seperti ini. Selanjutnya kita akan nomor 26. Kalau tadi kita membahas tentang geometri, sekarang kita membahas tentang aritmatika ya. Nomor 26, suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 25 dan selisih suku ke-6 dan suku kedua baris tersebut adalah 60. Maka suku ke-10-nya itu berapa? Yang pertama harus kita tahu adalah cara menghitung suku ke n dari suatu barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus n-1 kali n-1 dikalikan B. Kemudian kita tulis yang diketahui semuanya. Di situ ada A sama dengan 25. A itu adalah suku awal ya. Kemudian selisih dari suku ke-6 dan suku kedua itu 60. Berarti U6 dikurangi U2 sama dengan 60. Selanjutnya kita cari U10-nya. Nah, untuk mencari U10 berarti kita butuh nilai A, kemudian butuh nilai B atau beda. Untuk A nggak perlu dihitung karena sudah tahu A sama dengan 25. Berarti kita tinggal nyari nilai B-nya berapa. Dari mana kita mencari B? Dari selisih antara suku ke-6 dan suku kedua. Itu kita jabarkan dalam bentuk persamaan ya. U6 persamaannya adalah A plus 5B dikurangi U2 persamaannya adalah A plus B sama dengan 60. Kemudian karena di situ penjumlahan dan pengurangan bisa langsung kita operasikan sesama variabel. A dikurangi A berarti dia hilang. 5B dikurangi B sama dengan 4B. Jadi 4B sama dengan 60. B sama dengan 60 dibagi 4. Jadi B diketahui sama dengan 15. Karena B-nya sudah tahu 15, kita langsung masukkan ke persamaan U10. U10 sama dengan A plus 9B. Berarti 25 ditambah 9 kali 15 sama dengan 160. Jadi opsi yang benar itu ada di opsi C. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Nomor 27 ceritanya di situ Deola membeli 2 kg terigu dan 3 kg margarin seharga 58.000. Sedangkan Monata membeli 4 kg terigu dan 7 kg margarin dengan harga 122.000. Jika Indit membeli 3 kg terigu dan 5 kg margarin, maka ia harus membayar berapa ya? Nah, untuk soal seperti ini udah jelas kita harus bikin persamaan matematikanya dulu. Nah, di situ menyebutkan ada terigu sama margarin. Kita anggap sebagai variabel X untuk yang terigunya dan Y untuk yang margarinnya.
Jadi dari kalimat awal bisa kita bentuk menjadi persamaannya seperti ini. 2x ditambah 3y sama dengan 58.000. Yang kedua tadi ada 4x ditambah 7y sama dengan 122.000. Yang ditanyakan adalah 3x plus 5y atau 3 kg terigu dan 5 kg margarin. Seperti itu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, biasanya untuk normalnya kita cari dulu kan x-nya berapa, y-nya berapa, kemudian baru kita jumlahkan ke sini ya. Nah, untuk mempercepat waktu kalian mengerjakan, coba dulu kalian jumlahkan kedua persamaan itu atau kalian kurangi. Dari situ, kalau misalnya persamaannya ada hubungannya dengan yang ditanyakan, berarti kita pakai cara itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti kita cari cara lain untuk mengerjakan. Kebetulan ini kita harus jumlahkan dulu ya, persamaan pertama dan kedua, hasilnya seperti ini. 6x plus 10y sama dengan 180.000. Tapi kan yang ditanyakan 3x plus 5y. 6x plus 3x, 10y ke 5y. Berarti diapain? Berarti dibagi 2. Ya benar. Jadi 3x plus 5y itu sama dengan 180.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 90.000. Jadi opsi yang benar ada di opsi. Selanjutnya kita ke nomor 28 ya. Nomor 28 itu tentang peluang. Peluang muncul mata dadu yang sama pada pelemparan dari dua dadu adalah berapa? Jadi di situ ada dua dadu. Dua dadu kita tentukan dulu ada berapa kemungkinan sisinya ya. Untuk dadu setiap sisi kan angkanya beda 1 sampai 6. Kalau di situ ada dua dadu, berarti total kemungkinannya adalah 6 kuadrat 36. Nah, sekarang kita cari kemungkinan munculnya dua mata dadu yang sama. Maksudnya gimana? Jadi kalau dilempar keluar itu langsung yang keluar adalah angka yang sama. Misalnya 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Nah, kita hitung ada berapa kemungkinan totalnya. Kemungkinannya ternyata ada 6 ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 dan 6. Jadi total kemungkinan muncul mata dua dadu yang sama itu adalah 6. Jadi peluangnya berapa? Kemungkinan itu, total kemungkinannya kamu bagi dengan total kemungkinan semua sisi yang ada di dadu. Berarti 6 per 3, 6 pangkat 2 sama dengan 6 bagi 36 atau 1 per 6. Jadi jawabannya ada di opsi yang C. Oke, berikutnya kita ke nomor 29. Nomor 29, sebuah kereta pengangkut barang sedang mengangkut sejumlah bawaan antara lain 11 ton besi, 110 pon kayu, 32 kuintal karet, dan 4 kg tembaga. Total barang yang ada di kereta tersebut adalah berapa kilogram? Jadi intinya kita jumlahkan semua berat yang ada di dalam kereta tersebut. Yang pertama tadi ada 11 ton, kemudian ada 110 pon, ada 32 kuintal, dan 4 kg. Karena jawabannya dalam bentuk kilogram, kita harus konversi dulu ya masing-masing. Ton ke dalam kilogram, pon ke dalam kilogram, kuintal juga ke dalam kilogram. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Jadi kalau 11 ton berapa? 11 dikali 1000. Kemudian 110 pon berapa kilogram? 1 pon itu sama dengan setengah kilogram. Jadi 110 pon adalah 110 dikali setengah. Selanjutnya 3/2 kuintal. 1 kuintalnya itu sama dengan 100 kilo. Jadi kalau 3/2 kuintal berapa? 3/2 dikali 100 ditambah dengan 4. Ini kita hitung semua, nanti hasilnya adalah 11.209 kg. Oke, selanjutnya kita ke nomor 30. Nomor 30, Bu Truli menjual tanah sekaligus bangunannya seharga 720 juta. Jika Bu Truli mendapat keuntungan 10% dari harga beli bangunan dan 20% dari harga beli tanah, dengan harga jual tanah adalah 390 juta, maka harga beli bangunan yang dijual Bu Truli itu berapa? Di situ kita tulis dulu yang diketahui ya, karena informasinya kan banyak, ya nggak ketukar satu sama lain. Yang pertama tadi diketahui menjual tanah sekaligus bangunannya harganya 720 juta. Jadi harga jual tanah ditambah harga jual bangunan itu totalnya adalah 720 juta. Kemudian kalau misalnya Bu Truli mau dapat untung 10% dari harga beli bangunan, jadi bisa kita tulis seperti ini. Untuk harga jual bangunan, artinya kan dia sudah dapat 10% dari harga beli bangunannya. Jadi bisa masuk kamu jumlahkan persentasenya aja. Harga beli itu selalu 100%. Jadi kalau dapat untung 10% jadinya 100 ditambah 10, 110% dari harga beli bangunan. Itu adalah harga jual bangunannya.
Untuk yang tanah tadi kan maunya dapat untung 20% ya. Jadi harga jualnya jadinya berapa? 100 ditambah 20%. 120% dari harga beli tanah. Selanjutnya diketahui juga kalau harga jual tanahnya sudah 390 juta. Maka yang ditanyakan harga beli bangunan itu berapa ya? Harga beli bangunan. Jadi harga beli maksudnya itu sebelum ditambah dengan dari situ kita bikin persamaannya dulu, karena di situ kalian punya total harga jual tanah dan harga jual bangunan adalah 720. Bisa kalian tulis seperti ini: harga jual bangunan ditambah harga jual tanah sama dengan 720. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya. Untuk harga jual tanahnya kan sudah diketahui dalam bentuk nominal, jadi langsung masukkan 390 ke sini, substitusi. Selanjutnya harga jual bangunannya berapa tadi? Karena yang ditanyakan adalah harga beli bangunan, jadi harga jual bangunan itu harus mengandung ada harga belinya. Jadi yang kita masukkan adalah 110% dari harga beli bangunan seperti ini ya. Ini saya tulis saya singkat ya. Jadi HBB itu harga beli bangunan, kalau HJ itu harga jual. 110% dari harga beli bangunan ditambah 390, hasilnya adalah 720. Kemudian kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas. 110% dari harga beli bangunan sama dengan 720 dikurangi 390, jadinya 330. Jadi harga beli bangunannya berapa? Tinggal kalian bagi aja. Harga beli bangunan sama dengan 330 dibagi 110%. Karena dalam bentuk persentase, kita jabarin dulu. Jadinya seperti ini. 110 dibagi 100. Karena di situ pembagiannya dalam bentuk pecahan. Kalau misalnya mau kita pindah ke atas, jadinya kan perkaliannya dibagi seperti ini ya. 330 per 110 dikalikan 100. Bisa kita hitung di situ. Hasilnya nanti adalah 300 juta. Jadi opsi yang benar ada di opsi B. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk pada soal P1 nomor 31. Jadi jumlah semua faktor prima yang habis membagi 60.060 adalah, jadi kalau soal nomor 31 itu kita harus mencari faktor prima dari 60.060 terlebih dahulu, yaitu dapatkan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali 11 dan kali 13. Setelah ketemu faktor primanya, semuanya kita jumlahkan. Karena tadi kan jumlah semua faktor prima yang habis membagi 60.060. Nah, setelah kita jumlahkan dari 2, 3, 5, tambah 7, tambah 10, tambah 13, ketemunya adalah 41. Sehingga yang habis membagi 60.060 adalah 41, yaitu opsi delta. Lanjut ke nomor 32. Selisih umur Bondi dan umur Clarista adalah 25 tahun. Jadi saya misalkan di situ ya. Bondi adalah B, Clarista adalah C. Jadi selisih berarti dikurangi di sini. Umur Bondi dikurangi dengan umur Clarista itu sama dengan 25 tahun. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 33 tahun. Jadi kalau 5 tahun yang lalu otomatis kedua umur dari Bondi dan Clarista itu adalah dikurangi dengan 5 karena 5 tahun yang lalu. Maka dari itu di sini B dikurangi 5 ditambah karena jumlah umur keduanya 5 tahun yang lalu, jadi C dikurangi 5 sama dengan 33 tahun. Kita operasikan di sini, jadi B plus C min 10, 10 min 10-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi tambah ya 43, sehingga B plus C atau umur Bondi tambah dengan umur Clarista 5 tahun yang lalu itu adalah 43 tahun. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita substitusi atau kita eliminasikan di sini dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama tadi B min C sama dengan 25, langsung kita tambahkan 43 tambah 25 sama dengan 68. Ini habis ya. Kemudian B tambah B sama dengan 2B sama dengan 68, sehingga umur Bondi di situ ketemunya adalah 34 tahun. Karena yang ditanyakan adalah umur Bondi tahun depan, maka ditambah 1, sehingga umur Bondi tahun depan itu adalah 35 tahun, yaitu opsi E. Selanjutnya ke nomor 33. Jadi jika nilai X itu lebih dari 3 dan kurang dari 14, berarti kan
positif ya, nilai dari X yaitu 4 sampai dengan 13. Kemudian untuk Y kurang dari 1 berarti nilai Y adalah 0 atau negatif. Sedangkan Z itu kurang dari 0 berarti nilai dari Z itu adalah negatif. Maka nilai maksimum dari min X kali Y kali Z adalah, nah ini, sehingga bisa saja kita rubah sebetulnya supaya gampang ya. Y dikalikan min X kali Z, di mana Y nya tadi adalah bisa 0 atau negatif. Kemudian X tadi nilainya adalah positif, karena dikalikan dengan negatif maka nilainya adalah negatif. Z tadi nilainya adalah negatif, saya tulis, sehingga negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian dikalikan dengan nilai Y yaitu 0 atau negatif, jadi jawabannya adalah bisa 0 atau negatif. Karena nilai maksimal yang didapatkan maka jawabannya adalah 0, yaitu opsi A di situ. Selanjutnya nomor 34. Nomor 34 sampai 36 di sini adalah mengenai pola bilangan ya. Pola bilangan berderet. Nomor 34 di situ diketahui min 2, 10, 10, 20, 20 sampai dengan 34. Nah, selanjutnya itu berapa? Nah, pola di sini adalah dari min 2 ke 10 di sini itu tambah 12, kemudian tambah 10, tambah 8, tambah 6, yaitu loncat 1 ya. Sehingga dari 28 ke sini loncat 1 tambah 6 sama dengan 34. 34 di situ yaitu opsi E ya. Nomor 34. Kemudian nomor 35. MMNPS itu. Jadi kita rubah menjadi angka terlebih dahulu sesuai dengan urutan alfabetnya, yaitu 13, 13, 14, 16, 19. Jadi polanya adalah di sini dari 13 ke 13 kan tambah 0, kemudian ke 14 tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4 urutan yaitu menjadi 23. 23 itu di alfabet adalah huruf W, yaitu opsi E. Nomor 36 itu 47, 44, 50, 25, 22, 28 dan 14. Polanya di situ adalah dikurangi 3 ditambah 2 kemudian dibagi 2. Seterusnya seperti itu, sehingga di sini nomor angka 14 dikurangi 3 sama dengan 11, yaitu opsi C. Berikutnya nomor 37 sampai dengan nomor 39. Di situ adalah pengambilan kesimpulan ya. Nomor 37, jika cuaca panas maka Gilbert tidak akan main di luar rumah. Jadi jika panas cuacanya maka Gilbert tidak main di luar rumah. Itu premis pertama. Kemudian kemarin Gilbert main di halaman rumah. Halaman rumah itu berarti samanya di luar rumah ya. Sehingga kemarin main di luar rumah ini kan berlawanan. Sehingga kesimpulannya adalah kemarin tidak panas. Sehingga opsi yang tepat adalah C. Dengan ingat kalau ada P maka Q, premis keduanya adalah lingkaran dari Q seperti ini. Maka kesimpulannya adalah lingkaran dari P. Kemudian nomor 38. 38, sebagian murid di sekolah standar adalah juara di kelasnya. Jadi sebagian murid standar itu adalah juara. Jadi cuma irisan di sini. Aula adalah murid di sekolah standar. Jadi aula itu ada di sini. Jadi di yang lingkaran standar. Maka kesimpulannya adalah jadi bisa masuk yang tidak juara, bisa juga masuk yang di juara. Sehingga jawaban yang paling benar itu adalah opsi delta. Situ aula mungkin, jadi masih kemungkinan dari sini dan di sini. Jawaban nomor 38 adalah delta. Nomor 39, jadi semua orang menyukai vitamin. Di sini saya misalkan semua orang itu adalah A, maka B, berarti B itu adalah menyukai vitamin. Kemudian vitamin selalu dikonsumsi oleh olahragawan. Jadi B maka C, kesimpulannya adalah A maka C. Kemudian Bernard mengkonsumsi vitamin. Bernard saya misalkan D dan B tadi adalah mengkonsumsi vitamin. Sama di sini ya. Maka karena bentuknya seperti ini maka tidak bisa disimpulkan. Lalu jawabannya adalah E untuk nomor 39. Selanjutnya nomor 40.
Nomor 40 di situ adalah sebuah kelompok pemuda terdiri dari 6 orang. Ada Agul, Bocil, Codra, Dodoy, Emil, dan Furla. Nanti saya ambil abjadnya aja ya, A, B, C, D, E, dan F. Dari mereka berenam diketahui bahwa ada berat dan tinggi. Nah, usahakan kalau menyimpulkan itu arahnya nanti sama, supaya nanti ketika menyimpulkan itu lebih mudah. Agul lebih gemuk daripada Furla, jadi A lebih dari F, jadi lebih gemuk, lebih berat di situ. Kemudian dan A itu lebih tinggi daripada Dodoy. Kemudian yang kedua E lebih dari B dan seterusnya di situ. Tinggi itu juga sama, bisa dilanjutkan. Ketika disimpulkan nanti ketemu adalah ini. Untuk berat ya. Jadi yang terberat adalah C dan yang terkurus itu adalah B. Sedangkan untuk tinggi ini ada dua kemungkinan, karena di sini ada yang tidak berhubungan, sehingga ada dua kemungkinan. Sehingga yang ditanyakan di situ adalah jadi maka pemuda yang lebih gemuk dan juga lebih pendek daripada Furla, jadi F ya. Yang lebih gemuk di sini adalah C dan A. Kemudian untuk yang pendek ini ada D, B, C, dan yang satunya adalah B dan C. Maka yang sama antara berat dan tinggi adalah C di sini. Sehingga yang lebih gemuk dan lebih pendek daripada Furla itu adalah C atau Codra, yaitu opsi C. Selanjutnya untuk nomor 41, Adi, Bima, Cinta, Dery, Eri, dan Varia, yaitu A, B, C, D, E, dan F berbaris dari depan ke belakang. Jadi dari depan ke belakang ketentuannya adalah yang pertama Adi berada di depan Dery. Jadi Adi di depan Dery karena dari depan ke belakang tadi dipisahkan oleh dua orang seperti ini. Kemudian yang kedua C itu bisa di nomor 4 atau nomor terakhir yaitu 6 karena ada 6 orang dari jumlahnya. Kemudian yang ketiga Bima atau B itu ada di depan C. Jangan yang keempat Bima dan Eri hanya dipisahkan 4 orang lainnya, yaitu bisa B yang di depan dan E yang terakhir atau E di depan dan B yang terakhir. Kira-kira yang mana yang ini? Dilihat dari ketentuan yang nomor 3 di sini, yaitu B itu di depan C, maka otomatis B itu di nomor yang 1 atau di depan. Jadi ini salah, dipakai yang ini B, dan yang terakhir adalah E. Kemudian C itu ada di nomor 4 atau nomor 6. Karena nomor 6 sudah diisi oleh E, otomatis C itu ada di nomor 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini C di sini. Nah, kemudian A tadi dipisahkan oleh 2 orang dengan D. Sehingga kira-kira di mana? Ya, di nomor 2. Itu A dan D-nya ada di nomor 5. Sedangkan yang sisanya yaitu F. Sehingga orang yang mungkin berada di belakang Cinta ini yang mungkin ada B, A, F yaitu di belakang ya, dari depan ke belakang yaitu ini D dan E yaitu Dery. Jadi jawabannya adalah opsi A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 42. Jadi seorang guru memberikan tugas yang wajib dikerjakan secara berkelompok kepada 12 muridnya, yaitu J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, dan U. Jumlah anggota kelompok hanya diperbolehkan sebanyak 4 orang. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Mereka membagi kelompok tersebut berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah T hanya atau sekelompok dengan O, yaitu TO. Kemudian M itu sekelompok dengan U, L sekelompok dengan Q. Kemudian N, P, dan R itu hanya mau satu kelompok. Kemudian Q tidak mau sekelompok dengan N dan K. Kemudian J, S tidak mau sekelompok dengan K. Nah, kita lihat di sini ini kan 3 ya. Yang lain kan 2. Jadi kemungkinannya ini bisa pasangan dengan ini, bisa pasangan dengan ini, bisa pasangan dengan ini. Sisanya yaitu K ini. K yang tidak punya tidak bisa masuk kemana-mana kan, karena di sini tidak mau dengan kelompok dengan Q, maka kemungkinannya adalah ini kelompok dengan NPR, sehingga jawaban yang paling tepat di situ adalah E yang pasti benar, yaitu KNPR 1,
kelompok. Jadi jawabannya untuk nomor 42 adalah E. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 43 sama dengan 45. Di situ adalah gambar ya, yang merupakan hasil rotasi dari bentuk ini. Jadi bisa dilihat di soalnya masing-masing. Untuk soal nomor 43 itu adalah dirotasi 90 derajat searah dengan jarum jam, sehingga jawabannya adalah delta. Kita lanjutkan untuk nomor 44. Jadi untuk nomor 44 seperti ini ya. Nomor 44 untuk sisi yang terluar di sini nantinya akan dikurangi 2. Jadi sisi yang terluar dikurangi 2 dan sisi yang ada di bangunan dalam itu ditambah 1. Sehingga diperlukan yang sama dengan ini. Jawabannya di situ adalah opsi A. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 45 seperti ini. Jadi yang pertama-tama itu adalah gambar awal dicerminkan terlebih dahulu. Setelah dicerminkan baru dirotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Sehingga untuk nomor 45 di situ jawabannya adalah delta ya.